Oke, kita mau ngomongin soal sejarah kecerdasan buatan atau AI. Tapi tenang, ini bukan pelajaran sejarah yang bikin ngantuk. Anggap aja perjalanan kita kali ini tuh kayak naik roller coaster, penuh sama puncak-puncak yang luar biasa, tapi juga turunan-turunan tajam yang nggak pernah kita duga. Pasti udah pada lihat kan? ChatGPT, Midjourney, AI itu ada di semua berita. Rasanya sekarang ini kita lagi ada di puncak paling tinggi dari roller coaster ini. Pertanyaannya jadi simple. Kali ini beneran beda atau hype-nya bakal kempes lagi kayak yang udah-udah? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita justru harus mundur dulu, melihat ke belakang. Sejarah AI itu penuh banget sama siklus naik turun yang dramatis. Jadi siap-siap ya, perjalanan kita dimulai sekarang. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Titik pendakian pertama roller coaster kita. Inilah momen ketika ide soal mesin yang bisa berpikir itu secara resmi dilahirkan. Semuanya berawal di sini, di sebuah lokakarya musim panas tahun 1956. Para ilmuwan kayak John McCarthy dan Marvin Minsky ngumpul dengan satu tujuan yang gila banget ambisinya. Mereka bukan cuma mau bikin kalkulator canggih. Bayangin deh, di zaman komputer masih segede ruangan, mereka udah optimis banget bisa meniru pikiran manusia seutuhnya. Dan ternyata optimisme mereka itu bukan omong kosong loh. Kita sekarang ada di puncak pertama roller coaster, di sebuah periode yang disebut zaman keemasan AI. Di masa ini, kemajuannya tuh rasanya cepet banget, dan kayaknya nggak ada batasnya. Coba deh lihat ini. Nggak sampai 2 dekade, para peneliti ini udah bisa bikin program yang dulu dianggap cuma bisa dilakuin manusia. Ada program student yang bisa ngerjain soal matematika anak SMA. Terus ada Eliza, chatbot pertama di dunia. Program ini saking meyakinkannya, ada cerita kalau beberapa sekretaris sampai ngira mereka lagi curhat sama psikolog beneran, padahal itu cuma program komputer. Kutipan dari Marvin Minsky ini, wah bener-bener nangkep semangat zaman itu. Mereka tuh yakin banget kalau AI setingkat manusia udah di depan mata. Bukan puluhan tahun lagi, tapi cuma dalam hitungan tahun aja. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong ya. Optimisme ini didukung sama dana yang super besar dari pemerintah Amerika Serikat, khususnya dari DARPA. Duitnya ngalir deres banget, dan inilah yang jadi bensin buat riset AI waktu itu. Tapi, namanya juga roller coaster. Setelah nanjak tinggi, pasti ada turunnya. Dan turunnya ini curam banget. Para peneliti mulai sadar kalau janji-janji besar tadi ternyata jauh lebih susah diwujudkan daripada yang dibayangkan. Selamat datang di musim dingin AI yang pertama. Jadi, apa sih yang salah? Intinya, ada 3 masalah besar. Pertama, komputer zaman itu lemot banget. Kedua, ada yang namanya ledakan kombinatorial. Artinya, buat masalah simpel kayak catur aja, kemungkinan langkahnya bisa lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta. Komputer zaman itu jelas gak sanggup. Dan yang paling susah, yang ironisnya masih jadi masalah sampai sekarang, AI itu gak punya akal sehat, pengetahuan dasar soal dunia yang buat kita tuh otomatis saja. Ujung-ujungnya, ya jelas, yang ngasih duit jadi frustrasi. Laporan-laporan penting di Inggris dan Amerika Serikat pada intinya bilang kalau AI ini gagal memenuhi janjinya. Dan begitu saja, keran pendanaan pun ditutup rapat-rapat. Riset jadi melambat drastis. Tapi perjalanannya belum selesai. Di tahun 80-an, roller coasternya mulai nanjak lagi dengan pendekatan yang lebih baru, lebih praktis, sebelum akhirnya jatuh lagi dan memicu perdebatan sengit di dalam komunitas AI sendiri. Nah, kebangkitan kali ini pemicunya adalah sistem pakar. Jadi daripada coba-coba niru seluruh kecerdasan manusia, sistem ini fokus ke satu bidang yang sempit aja. Contohnya, sistem R1 punya perusahaan Digital Equipment Corporation, itu bisa ngirit duit perusahaan sampai $40 juta setahun. Ini bukti nyata pertama kalau AI bisa menghasilkan uang yang serius. AI jadi bisnis yang panas lagi. Di balik semua ini, ada perdebatan filosofis yang sengit banget. Ada kaum Nietzsche yang percaya kecerdasan itu soal logika dan aturan yang rapih. Terus ada kaum Scrafis yang mikir kecerdasan itu muncul dari jaringan yang berantakan tapi saling terhubung, mirip kayak otak kita. Ini bukan cuma debat biasa, ini pertarungan ideologi yang bakal nentuin masa depan AI. Dan untuk waktu yang lama, kaum Nietzsche inilah yang mendominasi. Sayangnya, pesta sistem pakar ini gak berlangsung lama. Ternyata sistemnya ribet dan mahal banget buat dirawat. Pas pasarnya ambruk, pendanaan hilang lagi. Dan, roller coaster AI anjlok untuk kedua kalinya. Dan sekarang, kita masuk ke tanjakan paling besar, paling tinggi yang pernah ada. Ini eranya di mana idenya kaum Scrafis yang dulu diremehin,
Jaringan saraf akhirnya comeback dengan spektakuler dan mengubah segalanya. Kok bisa? Nah, ada 3 resep rahasianya. 1, kekuatan komputasi yang akhirnya cukup kencang. 2, ada big data dari internet yang bisa jadi bahan belajar. Dan 3, ada algoritma yang lebih pintar, kayak backpropagation. Gampangnya, ini cara cerdas buat jaringan AI belajar dari kesalahan. Mirip kayak kita yang terus-menerus dikoreksi sampai akhirnya benar. Dan dari sini, semuanya melesat cepat banget. Coba lihat, 2012, AlexNet merevolusi cara komputer melihat gambar. Cuma 5 tahun kemudian, muncul arsitektur transformer yang jadi otaknya model-model bahasa modern. 5 tahun setelah itu, boom, ChatGPT dirilis ke publik dan bikin heboh seluruh dunia. Nah, sampailah kita di hari ini. Kita ada di puncak paling tinggi yang pernah dicapai roller coaster AI. Pemandangannya keren banget, tapi jujur agak bikin deg-degan juga. Skalanya kali ini benar-benar beda dari sebelumnya. Bayangin, ChatGPT dapat 100 juta pengguna cuma dalam 2 bulan. Lebih cepat dari aplikasi manapun dalam sejarah. Ini bukan lagi mainan para peneliti di lab. AI sekarang ada di tangan kita semua. Tapi kecepatan ini juga bikin banyak orang cemas. Ribuan ahli, termasuk para pionir AI itu sendiri, sampai menandatangani surat terbuka yang minta pengembangan AI yang lebih canggih di-pause dulu. Mereka khawatir kita lagi menciptakan sesuatu yang super kuat, lebih cepat dari kemampuan kita buat paham, apalagi buat mengendalikannya. Jadi, sampailah kita di pertanyaan pamungkas. Sejarah nunjukin, setiap ada puncak yang tinggi, pasti ada jurang yang dalam menanti. Apakah kali ini berbeda? Apa kita akhirnya sampai di puncak yang stabil, atau kita justru lagi siap-siap buat turunan paling curam sepanjang sejarah AI? Nah, itu dia pertanyaan yang jawabannya hanya bisa kita tunggu bersama.